Sayonara Ketizen, sampai jumpa di airdrop selanjutnya. Teman-teman, reward dari airdrop Ketizen sudah dibagikan per kemarin. Banyak user yang puas, lebih banyak user yang nggak puas dengan pencapaian tersebut. Lantas apa yang membedakan user lama kok dapat sedikit, sedangkan user baru malah dapat alokasi lebih banyak, teman-teman, sehingga menimbulkan banyak kekecewaan di komunitas Ketizen. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, pembahasan kita mulai dari beberapa distribusi airdrop Ketizen terhadap usernya, teman-teman. Di sini Uang Receh sempat mengumpulkan beberapa screenshot yang ada di grup pribadi milik Uang Receh. Ada beberapa user yang mendapatkan cukup banyak, 248. Ada user yang mendapatkan jumlah alokasinya sangat sedikit, teman-teman. Di sini cuma mendapatkan 23. Itu masih belum sedikit, ada yang lebih sedikit. Di sini kalian bisa melihat ada yang cuma mendapatkan reward 2 Ketizen. Nah, teman-teman, pembagian reward airdrop Ketizen itu berdasarkan apa sih? Sedangkan banyak user atau banyak kalian yang mengerjakan Ketizen lebih awal, kok malah mendapatkan reward cuma 2, padahal level kucing kalian itu di atas 200-an atau di atas 100-an, teman-teman. Lantas Ketizennya itu ngitungnya bagaimana? Banyak kekecewaan user yang datang dari sana, teman-teman. Meskipun tidak sedikit juga user yang mendapatkan hasil cukup signifikan dibanding user-user yang lain. Di sini ada yang mendapatkan 4.516 Ketizen, cukup JP sih kalau dapat segini. Nah, kita akan coba kulik ya. Ketizen itu ngitungnya dari mana? Ini salah developer ataukah ini salah komunitas yang tidak mengetahui rule-nya untuk bermain di airdrop Ketizen? Di sini kita akan mencoba untuk menjadi senetral mungkin, teman-teman. Karena kita komunitas yang ingin berkembang, tidak menjatuhkan sebuah proyek ataupun tidak menjatuhkan komunitas itu sendiri. Nah, kita masuk lagi ke Ketizen. Di sini Uang Receh akan cek reward dari Uang Receh itu sebenarnya dapat berapa. Kita login dulu di mini apps-nya. Kalau Uang Receh sih harusnya dapatnya kecil, teman-teman. Karena secara overall Uang Receh hanya memainkan Ketizen dalam waktu kurang lebih 6 hari saja. Kita langsung cek di bagian airdrop. Kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, kalian bisa melihat sendiri, Uang Receh mendapatkan alokasi 5,58. Hanya bermain dalam waktu 6 hari. Lantas kalau Uang Receh bermain 6 bulan, kira-kira Uang Receh harusnya dapatnya kan lebih besar nih. Kok ada yang orang yang bermain 6 bulan tapi dapatnya lebih kecil? Di sini kita akan bahas 4 hal yang dihitung oleh Ketizen untuk mereka usernya atau komunitasnya mendapatkan alokasi atau bagian dari airdrop di Ketizen ini. Kita akan back, kita nggak akan stakingkan itu, teman-teman. Di sini yang pertama, Uang Receh sebenarnya sudah bahas 4 hal tersebut di video sebelumnya. Jadi, mungkin perhitungan Ketizen dalam menentukan reward atau alokasinya untuk usernya itu dipengaruhi oleh 4 hal ini. Yang pertama adalah PPS kalian, pendapatan per second, dan juga level kucing kalian. Di sini harusnya kalau PPS-nya besar, level kucingnya besar, dapatnya juga harus besar. Dan perhitungan yang kedua, yang dihitung adalah konsumsi fees kalian. Kalian itu mengkonsumsi fees berapa banyak, teman-teman. Kalian itu membeli fees berapa banyak. Itu yang dihitung di Ketizen ini. Yang ketiga, yang dihitung di Ketizen ini adalah kalian itu mendapatkan alokasi WKT enggak? Event yang berlangsung selama 10 hari. Dari 28 April sampai 8 Mei. Karena ini berpengaruh terhadap perhitungan airdrop kalian. Yang terakhir yang dihitung oleh Ketizen adalah action ini, teman-teman. Jadi dengan menginvite teman, kalian akan mendapatkan action.
dan itu berpengaruh terhadap alokasi airdrop kalian. Nah, buat kalian user Ketizen yang sudah mengerjakan Ketizen sejak lama, tapi cuma dapat 2. Di sini uang receh punya saran yang cukup wise, teman-teman. Yang namanya airdrop memang kayak gini, dimanapun kalian ngerjain airdrop, developer itu biasanya punya rules tersendiri untuk memberikan alokasi kepada setiap usernya. Di sini uang receh maklumin, buat kalian yang sudah join lama, kalian merasa kecewa hanya mendapatkan sedikit alokasi airdrop. Di sini sebenarnya sama-sama kesalahan dari dua belah pihak. Yang pertama, kesalahan dari developer itu sendiri, di mana developer tidak pernah memberikan rule pasti untuk setiap usernya apa yang harus dikejar di dalam sebuah game. Entah itu membesarkan kucing, entah itu konsumsi fish, WKT, atau menginvite teman. Kalau ada rule seperti ini, harusnya ini dibuat announcement resmi bahwa hal inilah yang akan dihitung dalam pendistribusian airdrop. Jadi buat user yang mengerjakan sudah sejak lama, mereka itu nggak ngerjain sembarangan. Mereka itu fokus untuk push pembagian airdrop mereka agar dapat alokasi yang banyak. Yang pertama adalah kesalahan dari developer, tidak menentukan rules yang tepat. Tidak menentukan rules yang pasti dari awal. Yang kedua, ini adalah kesalahan dari pihak user itu sendiri atau komunitas. Beberapa dari kita teman-teman user Ketizen, kita bermain game nih. Bukan hanya Ketizen, kita bermain mini app airdrop yang lain. Kita hanya main terus-menerus. Kita nggak pernah baca apa yang diberikan di announcement resmi webnya ataupun announcement resmi telenya. Seperti apa sih cara bermainnya? Yang di-push itu apa? Level kucing atau fish atau yang lain sebagainya. Kurangnya literasi membaca buat usernya, itu mereka akan bermain secara random. Mereka tidak menentukan apa yang akan mereka push terlebih dahulu. Nah, jadi kesalahan yang pertama dari pihak developer tidak ada rule pasti. Kesalahan yang kedua adalah dari pihak user itu sendiri. Minimnya literasi untuk membaca. Nah, dua kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar. Tinggal terakhir, bagaimana kita menyikapi kalau kita mendapatkan reward yang cukup kecil di sebuah airdrop? Akankah kita kapok ngerjain airdrop nih? Gua udah modal banyak, gue udah main sejak lama, gue udah keluarin uang banyak, tapi hasilnya zong dan yang lain sebagainya. Sebenarnya airdrop dunia yang cukup menjanjikan, teman-teman. Tapi sekali lagi, uang receh harap buat kalian yang kemarin dapat kecil dari Ketizen, nah, it's time to move on. Masih banyak di luaran sana garapan lain. Masih banyak di luaran sana kerjaan atau airdrop lain yang bisa kalian kerjakan. Meskipun uang receh sekali lagi tidak menjanjikan hasil yang besar dari setiap kerjaan airdrop. Tapi kalau kalian mau membaca di website resminya, kalian mau mengerjakan sesuai rules yang ada, uang receh rasa kalian akan cukup cuan banyak, teman-teman. Bukan jackpot ya, tapi cukup mendapatkan cuan yang banyak. Nah, teman-teman, kita bahas tokenomics sebentar dari Ketizen ini. Di terakhir, pada saat pendistribusian token kemarin, itu Ketizen mengumumkan tokenomics terbarunya. Dan ini benar-benar late menurut uang receh. Karena apa, ini diumumkan sudah mendekati babak-babak akhir, teman-teman. Di mana di tokenomics terbarunya ini dijelaskan bahwa airdrop dan ekosistem itu akan kebagian 43%. 43%. Kalau 43% cair pada season pertama, tentunya banyak user yang akan mendapatkan alokasi reward Ketizen yang cukup besar. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang cair di airdrop season pertama itu sebesar 15%. Lantas sisanya kemana? 19% sisanya itu dipakai untuk airdrop selanjutnya. Dan sisanya itu akan berjalan selama 12 kuarter. 12 kuarter, teman-teman. Satu kuarter itu kurang lebih 3-4 bulan. Artinya kita butuh waktu 4 tahun ke depan untuk bisa mendapatkan reward sisanya dari Ketizen ini. Selanjutnya ada launch pool sebanyak 9%.
Buat kalian yang hold BNB atau FDUSD, harusnya mendapatkan alokasi dari Linespool juga di Binance sebesar 9%. Liquidity 5%, treasury 15%, tim 20%, investor 10%, advisor 7%. Rata-rata kecuali liquidity di sini adalah cliff vesting selama 1 tahun, teman-teman. Jadi menurut uang receh pribadi, kalian yang sudah mendapatkan rewardnya dan mau kalian kirim ke exchange, saran dari uang receh, after kalian kirim ke exchange, kalau bisa jual secepat mungkin. Karena selain dari airdrop yang kalian dapat, di sini ada sistem vesting selama 1 tahun. Jika sampai tahun depan kalian belum jual reward kalian, uang receh rasa Catizen akan mengalami pelemahan harga yang cukup signifikan. Karena di sini ada 15, tambah 20%, tambah 10, dan 7%. Hampir mendekati 50% akan rilis supply sekitar 1 tahun mendatang. Kesimpulan dari video ini, teman-teman, mari kita bijak terhadap sebuah airdrop. Memang Catizen banyak membawa kecewa untuk orang yang mengerjakannya, user yang mengerjakannya, tapi saran dari uang receh, kita ngerjain airdrop nggak cuman Catizen. Kita ngerjain airdrop nggak cuman hari ini saja. Kita ngerjain airdrop itu banyak project, teman-teman. Yang terpenting baca setiap rules yang ada, kerjakan sebaik mungkin sesuai rulesnya, push di tempat yang terbaik. Nah, seperti itu saran dari uang receh pada kesempatan kali ini. Thanks for watching till the end. See you on the next video.